Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema Zikir Sakti 165. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat menyaksikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Hadis rawahu al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi wa hadisun hasanun sahih. Satu kali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ilmu, kesimpulan ilmu, mau dengar nak? Kalau bocil-bocil di dalamnya, tolong ibu-ibu yang paling kuat di dunia diademkan itu ya. Aman. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afdalul dzikri la ilaha illallah. Itu bukan ungkapan bacaan tahlilan, itu ungkapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seafdal-afdalnya zikir la ilaha illallah. Afdal itu bahasa Arab atau bahasa Jawa? Bahasa mana tuh afdal? Atau ada namanya Mas Afdal? Tim Hatun ada yang afdal nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Afdal itu artinya terutama, paling mulia, paling tinggi, paling kaya, paling sakti. Maka zikir yang paling tinggi, paling kaya, paling hebat itu zikir la ilaha illallah. Ibu-ibu muslimat, pernahkah dengar zikir tapi nggak ada orangnya? Pernah nggak? Halo? Ada bacaan la ilaha illallah tapi orangnya nggak ada. Kabur nggak? Di masjid didengar ada la ilaha illallah, pas dilihat nggak ada orangnya. Kabur nggak? Kalau ada zikir la ilaha illallah, pasti ada zakir la ilaha illallah. Apa arti zakir? Zakara yazkuru zikran fahuwa zakiru wa dzaka madhkuru. Jika ada zikir, berarti ada orang yang berzikir. Zikir itu artinya apa? Nih kajiannya nggak usah tinggi-tinggi kan? Nggak mau tinggi-tinggi toh? Zikir itu artinya apa? Apa arti zikir? Mengingat. Memang bisa ingat Allah? Coba, kayak gimana Allah itu? Nah, ada yang ingat Allah? Emang pernah jumpa sama Allah? Kalau kita pernah jumpa dan kenal, ini syaratnya. Pernah jumpa dan kenal, pasti ingat. Nih, saudara-saudariku semua, kalau jumpa orang di bandara, di terminal, di pasar, tapi tidak kenal, ingatkah wajahnya? Coba yang hari ini ke pasar, ingat gak wajah orang yang gak dikenal? Maka yang diingat, yang dikenal itu, saya ulangi ya, yang diingat, yang dizikarkan itu adalah zat sosok yang dikenal. Jadi yang kita ingat itu seseorang yang kita sudah kenal. Tidak kenal, tidak ingat. Tidak kenal, tidak ingat. Kalau pulang ke Jawa, berenang apa naik pesawat? Berenang pakai, nyampe 3 meter mati. Sebanyak itu orang jumpa di bandara, ingatkah wajahnya? Tak ada yang ingat. Maka syartu zikri ma'rifatul mazkuri, tolong dicatat. Syarat zikir itu kenal siapa yang disebut, diingat. Jadi orang kalau banyak-banyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, percuma kalau tidak kenal siapa yang dia sebut. Itu zikir muflisin namanya, zikir orang yang rugi.
Zikir orang yang rugi, dia sebut nama tapi dia tidak kenal kepada yang punya nama. Ini berat atau ringan? Ringan lah, masa gak paham. Ini sudah biasa dibaca Pak Kiai, afdalu dzikri la ilaha illallah, ya 163 kali atau 65 kali Kiai? 65. Kenapa zikirnya 165, ada yang tahu? Itu namanya nilai dari huruf dalam hisab al-jumal. Jadi la ilaha illallah, lam, alif, ilaha, alif, lam, ha, illa, Allah. Itu dihitung secara ilmu huruf, jumlahnya 165. Maka orang-orang yang ahli simbol dalam ilmu zikir, dia kalau tulis 165 maksudnya la ilaha illallah. Jadi angka sakti itu la ilaha illallah 165. Ternyata silsilah kami ketemu juga dengan beliau, ya. Saya dengan guru beliau Gus Lafif, ya, baru saja jumpa beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah, dan kami saling tukar ijazah sanad. Seafdol zikir la ilaha, maka seafdol orang baca wirid yang dia tahu maknanya. Berarti mengaji, belajar tentang makna la ilaha illallah wajib atau tidak? Wajib. Tidak hanya tahlilan yang wajib, mengenal yang kita tahlilkan itu lebih wajib. Afdalul zikri, maka seafdol ahli zikir orang yang kenal hakikat la ilaha illallah. Jadi siapapun yang hadir malam ini, derajat kita bukan berdasarkan gelar, bukan berdasarkan jabatan dan pangkat atau jumlah zikir, bukan. Seutama kita, yang paling mulia yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala malam ini, orang yang dia mau belajar hakikat la ilaha illallah. Dan ilmu itu ada bukan pada ahli fikih. Nih perhatikan, ilmu tentang hakikat la ilaha illallah ini, mohon maaf Kiai yang ngajar kita fikih bukan sedang merendahkan kita fikih, saya juga ngajar kita fikih. Ilmu hakikat la ilaha illallah adanya di kitab apa? Di kitab akidah dan tasawuf. Itu sebabnya syaitan berjubah ulama Kiai mengharamkan belajar tasawuf. Kenapa? Syaitan takut orang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih dengarkan hadisnya, nggak usah datang-datang kepada orang-orang yang disebut dukun keramat, ya, nggak usah, amalkan saja ini. La ilaha illallah hisni, hadis qudsi. La ilaha illallah itu Allah katakan, kata beliau, hisni itu benteng aku. Disebut benteng, pernah ke benteng nggak? Tebel nggak bangunannya? Kalau benteng la ilaha illallah dari bumi ke-7 sampai langit ke-7. Cuma orang karena tidak kenal yang dia baca, cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimah ini tidak bekerja, nggak ada efeknya. Makanya Allah berkalam di Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Sembahlah Allah sebenar-benar engkau menyembah, zikirlah la ilaha illallah semantap-mantapnya sampai datang al-yaqin. Yakin itu bisa diartikan al-maut, bisa juga diartikan haqqul yaqin atau ilmul yaqin, ainul yaqin. Ilmu tentang apa yang disembah. Nih bapak-bapak, mau nggak makan sarapan tiap hari tapi nggak ada rasanya, mau nggak? Kalau ibu-ibu dengar kan ibu? Sarapan tiap hari, biasanya orang sini sarapannya apa Pak Kiai? Pecel. Jauh-jauh nyampe Kalimantan masih makan pecel. Emang darah Jawa nggak bisa dibuang memang ya. Dibekam 70.000 kali juga tetap darahnya Jawa. Pecel yang enak itu ada di mana? Di bagian apanya? Sambelnya, kacangnya, betul nggak? Kacangnya gosong, sambalnya cabai busuk, garamnya kurang. Kapok nggak masaknya? Kapok nggak makannya? Kapok.
Kenapa orang tidak doyan zikir la ilaha illallah? Kenapa orang tidak doyan zikir la ilaha illallah? Sambelnya nggak enak. La ilaha illallah qutul qulub. La ilaha illallah itu makanan hati. Kalau makanan kurang sambelnya, kurang kacangnya, kurang bumbunya, nggak enak. Maka bumbu membaca la ilaha illallah itu ada di kolbu ahli la ilaha illallah, yang disebut dalam bahasa orang mursyid kiai. Coba cari di kitab fikih, nggak ada makna hakikat la ilaha illallah, nggak ada. Adanya di kitab akidah, di kitab tasawuf. Maka ahli fikih kalau paham, muridnya tanyanya banyak, dia pasti jawab. Kalau ini kamu tanya ke kiai fulan, dia mengerti ilmu ini. Tapi kalau kiainya hasad dan jahil, apa kata dia? Oh, usah banyak tanya, itu ilmu bid'ah, haram. Kayaknya Abah Kiai Yusuf ini sudah dibid'ahkan orang juga ini. Wajahnya korban-korban pembid'ahan. Al-afu Kiai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jika zikir paling afdal la ilaha illallah, maka ahli zikir yang paling mulia ahli zikir la ilaha illallah. Kalau mau cari wali Allah, nggak usah cari ke gunung, cari saja orang yang paling mantap zikir la ilaha illallah, tidak hanya membaca tapi memahaminya. Sudah paham siapa wali Allah? Sudah paham siapa wali Allah? Wali Allah itu jangan dikira-kira tiba-tiba jalan sendiri, ngomong-ngomong sendiri gitu di kuburan, bukan. Itu peziarah namanya. Subhanalladzi satara sirral rububiyah fi zawahiril basyariyah. Sungguh hebat Allah Ta'ala. Allah itu saking hebatnya, Allah punya rahasia disembunyikan, bukan di tempat sepi, disembunyikan dalam keramaian, disembunyikan dalam tubuh seorang manusia yang dia kalau musim sakit dia sakit, musim lagi bokek ya jerit juga. Coba tanya beliau kiai berdua ini, kalau rekening kosong jerit juga, walaupun ahli la ilaha. Murid bertanya, ini guruku kenapa? Katanya wali Allah, katanya kiai, katanya ahli la ilaha illallah, kenapa masih jerit kalau kurang duit? Ya itulah hebatnya Allah. Allah sembunyikan rahasia dia di dalam diri manusia biasa, bukan di malaikat. Kalau malaikat makan nggak? Minum nggak? Malaikat perlu gaji tiap hari nggak? Malaikat perlu nafkah nggak, Bu? Ini ibu-ibu nih kurang nafkah kayaknya. Kurang banyak maksudnya. Nafkah mah sudah ada ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Maaf ya Bu ya, nanti muslimatnya marah. Yang marah muslimin. Jadi hebatnya Allah simpan rahasia itu di tengah keramaian di dalam diri seorang manusia biasa. Dia makan sama kita, minum sama kita, mengeluh hidup kayak kita sama. Musim sedih dia sedih, lagi susah dia susah. Orang ngantuk dia tidur. Ini Mas ini ngorok kan? Ini Mas ini kayak ngorok kalau tidur ini. Ya, bener Mas ya? Nggak tahu. Justru kalau Mas ini tahu ngorok lagi tidur, curiga kita, jangan-jangan dia wali yang dimaksud. Orang awam seperti kita ini membayangkan kalau wali Allah tinggalnya di mana? Di gunung ya, itu enggak? Di gunung, di pelosok gitu. Itu belum tentu wali Allah itu. Mungkin wali murid kali. Jadi kalau ingin kenal kekasih Allah, carilah orang yang paling faham la ilaha illallah. Nah, kita titik koma dulu. La ilaha illallahu hisni. La ilaha illallah itu benteng aku. Bentengnya di mana nggak kelihatan. Coba beliau bawa tembok kemana-mana nggak nih? Enggak kan? Bawa tameng kemana-mana? Enggak. Bentengnya di mana? Makanya di hadis Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha harrama 'alan nar. Jangankan hukum, jangankan orang-orang yang menjahati kiai, neraka pun diharamkan Allah untuk menyentuh kulit daripada orang yang mengatakan la ilaha
illallah min qalbihi aw nafsihi. Nah, ini tekniknya. Baca la ilaha illallah itu di mana? Min qalbihi. Qalbihi artinya apa? Qalbu. Dari dalam, bukan suara keras yang penting, bukan geleng kepala yang penting, itu mah cuma gimmick. Kalau kita asik dengerin musik, tiba-tiba badan kita bergerak, sama musiknya qalbu la ilaha illallah. Orang kalau asik baca la ilaha illallah, kadang kepalanya bergerak sendiri. Yang paling lucu, kawan saya mengharamkan musik, tiba-tiba ada setelah lagu Sheila on Seven, kepalanya gerak-gerak juga. Pas kita bilang, hey bro, bukannya haram, ternyata alam bawah sadar dia menghalalkan dan menikmati musik. Jadi benteng itu dibangun di mana? Di badan, bukan. Maka ilmu la ilaha illallah bukan ilmu debus, bukan. Tapi debus ada tarikatnya. La ilaha illallah itu orang kalau baca ini yang terbentengi kolbunya. Sama-sama kena covid, satu covidnya tembus ke hati, galau bahkan mati dalam rasa takut. Dan satu lagi kena covid, hatinya tenang-tenang aja. Satu hidup susah, gelisah, bahkan hidup senang pun masih gelisah karena banyak barang, hati gelisah mau tidur. Tapi yang satu sudah ada benteng di kolbunya, dia tidak gelisah. Jadi belajar baca la ilaha illallah tidak mungkin lewat YouTube, tidak mungkin lewat rekaman, tidak mungkin lewat rekaman. Oleh karena itu, belajar la ilaha illallah itu dari ahli kolbu. Dari siapa? Ahli. Di sini ada yang pakai baju silat tadi kan? Ya benar. Belajar silat kalau pakai YouTube bisa nggak? Bisa nggak? Saya nonton silat 30 hari bisa jadi master nggak? Nggak bisa. Itulah nasib orang-orang yang nggak mau berguru, gengsi, ego, malu, gengsi berguru, akhir baca buku sendiri, amal-amal sendiri, denger di YouTube amal sendiri. Hari ke-40 begini. Jadi ini kita kasih tahu, nggak ada namanya belajar thariqat itu gila. Coba ingat-ingat ya. Tidak ada namanya orang belajar tasawuf thariqat itu gila. Yang ada apa? Dia campur antara yang bening dengan yang keruh. Dia belajar kepada Abah Yusuf, tapi diam-diam dia amalkan yang dari buku, yang dari YouTube. Bercampurlah antara nur dan zulumat. Mabuk pasti. Kalau belajar tarekat jangan nunggu tua. Kalau tua nggak sanggup duduk lama-lama. Bentar-bentar udah ganti, itu udah ganti, masih muda. Bentar ganti begini, ya kan? Kalau anak masih muda, tulangnya lunak, dia ajak wiridan, zikir, ngaji, la ilallah sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dia santai aja. Kenapa? Tulangnya masih lunak. Makanya tim hadroh wajib belajar hakikat sholawat, thariqat sholawat, supaya lagi berhadroh tidak terbayang amplop. Terbayangnya apa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah berapa hadis tadi? Udah 2 hadis atau 3 hadis? Gus, baru 3 ya? Hadis keempat. Hadis Imam ada di Abu Daud semaknanya, di Al-Hakim dan lain-lain. Qala Rasulullah SAW, ini sering dibaca juga, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana, siapa saja yang akhiru kalamihi, akhir kalam dia la ilaha illallah, dakhala. Kalau orang terjemahan biasa pasti masuk surga. Tapi kalau mengikuti bahasa Arab yang hakiki, dakhala fi'il madhi pastan, telah masuk surga. Gimana Gus? Sesat gak Gus? Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah dakhalal, dia sudah masuk surga sebelum dimasukkan ke surga akhirat. Perhatikan hadis kelima. Idza marartum biriyadil jannah farta'u, jika engkau melewati kebun-kebun surga, berarti kebun surga sudah ada di dunia, taman-taman surga sudah ada di dunia. Farta'u, maka hampirilah, icipilah. Bertanya sahabat, wahai baginda, apa yang kau maksud taman surga?
Bukankah surga itu mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat mata, terdengar telinga, terbayang oleh kepala? Apa kata baginda SAW? Hilapun dzikr, lingkaran-lingkaran, kumpulan-kumpulan, jamaah-jamaah orang yang berzikir. Saya mau tanya, tahlilan zikir bukan? Makanya setan gak suka ada tahlilan, dibid'ahin lewat lisan ustadznya gak setan, cuma lidahnya dipinjam sama setan. Jika kalian melewati kebun-kebun surga, maka hampiri, petik, icipi. Apa itu halaqah zikir? Halaqah zikir itu disebut taman. Taman itu ada ahli taman, benar gak? Ada tukang kebunnya, betul. Kalau ada kebun, taman itu beda sama hutan. Kalau hutan itu nggak ditanam. Kalau taman, bunganya ditanam, pohonnya ditanam rapi. Berarti ada yang nanam. Yang nanam itu namanya mursyid, kiai, khalifah, guru. Di mana ditanam? Di hamparan kolbunya murid. Masih takut belajar thariqat? Masih takut belajar tasawuf? Yang takut calon stres. Kita jamin orang belajar thariqat, mengamalkan thariqah, tidak pernah stres sampai mati. Justru stres kalau datang ke dia, stresnya bingung. Apa yang mau diganggu ini? Kalau taman ada bunga, bunga harum nggak? Harum. Makanya ahli la ilaha illallah, ahli zikir, kolbunya harum, walaupun teteknya bau. Tapi biasanya ahli zikir itu menyesuaikan zahir dan batinnya. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, hubbiba ilayya minad dunya at-tib. Dari dunia yang aku suka, yang Allah buat aku suka, at-tib, berwangi-wangian. Maka jangan sampai santri, kiai, ustadz, jamaah bau badan. Secara adab mungkin disebut sunat, tapi secara hakikat berwangian itu wajib, karena itu pakaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenai nanti beralkohol tidak beralkohol, nanti ikut saja fatwa ulama ya. Kalau bagi saya parfum beralkohol tidak najis, tapi bagi Pak Kiai mungkin najis. Beda-beda faham. Sudah berapa hadis? Lebih. Hubbiba ilayya tadi baca. Udah 6, udah 7. Masih kuat? Takut belajar thariqah? Takut ikut zikir? Alhamdulillah. Karena zikir itu di kolbu. Berarti kalau makan pakai piring nggak? Atau langsung dari wajannya? Ustadz, antum kalau makan langsung begitu? Langsung dari apa namanya, wajan, periuk apa? Maka orang kalau makan langsung dari wajannya su'ul adab, benar? Sama. Orang kalau belajar zikir katanya langsung ke Allah, itu su'ul adab. Mesti lewat guru mursyid, ditumpahkan kepada wadah zikir la ilaha illallah, namanya qalbu. Kalau makan nih, makanannya tadi kalau makan apa, sarapan pecelnya enak. Di sini pecel paling enak di mana, Kiai? Jangan-jangan Kiai jualan lagi. Pecel paling enak dihidangin, tapi piringnya ada lalat, mau makan. Ada kecoa, mau makan. Ada tanah masuk ke situ, mau makan. Pecelnya enak, pecel paling enak di Palaran, tapi dihidangkan pakai lalat. Ada yang mau makan? Jadi kenapa kalau mungkin muslimin muslimat ditanya, kok saya zikir kadang enak, kadang nggak enak, kadang lezat, kadang nggak lezat, kadang sedap, kadang nggak sedap, kadang baru bentar kaki sudah kesemutannya. Betul? Berarti kita senasib. Karena si kolbunya belum dibersihkan. Jadi kalau mau mantap zikir, ini saran untuk yang mimpin tahlilan, istighfarnya bagus-bagusin. Untuk bersihin piring pakai sabun, pakai air.
Tapi kalau sudah ada minyak keraknya, nih sabunnya harus lebih kuat, alat pembersihnya pun harus lebih keras. Kalau kolbu masih keras, masih kotor, maka wajib belajar ilmu talqin dan taubat. Begitu kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Sirrul Asrar, wajib bukan sunat. Hukumnya apa? Supaya apa? Supaya menikmati zikrullah. Jadi semua yang hadir pasti mengalami ini, zikir tapi nggak enak. Coba ulangi istighfarnya. Ulangi apa? Istighfarnya jangan gagah-gagah bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia juga boleh. Astagfirullah, ya Allah, ampuni busuk hatiku. Coba hari ini cek, hari ini ngeliat orang ada yang kesel nggak? Nggak. Hari ini lihat orang pas bening matanya jelalatan nggak? Gimana Bu? Pas cakep tampan matanya kayak mau keluar, bener? Itu kalau dia merem zikir la ilallah nggak nikmat zikirnya. Mesti diistighfarkan matanya satu-satu. Astagfirullah, ya Allah, ampuni mataku, ampuni telingaku, ampuni pandanganku, ampuni pendengaranku. Hari ini sadar atau tidak sadar nyakitin hati orang atau tidak? Hari ini sadar tidak sadar lisan ini ngomong yang tidak bermanfaat nggak? Ya, jika iya, itu yang membuat zikir la ilaha illallah menjadi tidak nikmat. Ibarat piring wadah-wadahnya ada lalat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujuratnya? Orang yang suka gibah itu sama dengan orang ya membangkan bangkai saudaranya. Bangkai itu harum atau bau? Maka siapapun hari ini membicarakan keburukan orang lain, itu secara hakikat batin dipandang oleh Allah dan ahlullah, dia busuk dan menjijikkan dan bau. Ini mohon maaf, anjing lewat, anjing makan bangkai, kita jijik nggak mancingnya? Jijik kita mancingnya. Maka orang yang menjijikkan di dunia siapa? Oleh Allah, di sisi Allah. Orang yang sibuk dengan aib orang lain. Kalau dia masuk ke hatinya, diberi la ilaha illallah, nggak nikmat zikir la ilaha illallahnya. Kenapa? Di kolbunya ada bangkai. Mau makan depan kita bangkai? Halo? Ngantuk? Ibu-ibu yang cantik-cantik ini, ya, Bapak jangan cemburu Pak ya. Saya sebut Bapak cantik mau nggak? Kalau ibu-ibu pasti cantik, bapak-bapak cantik, nanti tangannya melambai. Oleh karenanya sebelum zikir bagus-baguskan istighfar dan taubat. Saya mau tanya, Nabi Muhammad SAW pernah berdosa nggak? Pernah berdosa nggak? Bener nih. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW bertobat istighfar 100 kali setiap hari? Penjelasannya banyak. Salah satu penjelasannya, kullu bani Adam khata'un. Ini hadis keberapa nih Pak? Setiap manusia, ini manusia bukan? Yang depan saya manusia? Bener nih manusia. Cek dulu kakinya ada nggak? Jangan ngawang lagi ya. Setiap manusia khata'un. Apa arti khata'un? Melakukan kesalahan dan dosa. Sebaik-baik khata'in at-tawwabun. Sebaik pendosa orang yang salah, yang tawabun, yang menyesali dosanya, yang menyadari salahnya. Ditambah maknanya, sebaik-baik manusia orang yang merasa dia berdosa. Coba perhatikan kisah Nabi Adam. Nabi Adam tinggal di sorga. Kalau yang kita tahu, semua yang di sorga boleh dimakan nggak? Maka jika ada larangan makan satu pohon, maka ini bukan larangan haram. Karena semua yang di sorga boleh dimakan. Maka larangan makan pada Nabi Adam terhadap pohon itu, buah itu bukan bab haram karena semua di sorga halal. Ketika Sayyidina Adam makan, ini skenario Allah itu, maka muncullah, lahirlah kemudian kita ini di bumi. Pendek ceritakan begitu. Nabi Adam waktu terusir dari sorga, apa yang dia baca?
Rabbana zalamna, ya Allah kami zalim, kami pendosa. Saya mau tanya nih, kalau benar ahlu sunnah ini kiai, kalau mereka ini ahlu sunnah apa bukan ya? Ini ahlu sunnah apa ahlul bid'ah? Aswaja apa azwaja? Aswaja ya, azwaja nggak ada yang paham kecuali kiai. Nabi Adam berdosa nggak? Nabi Adam pendosa nggak? Nabi Adam makan buah yang disebut iblis dengan buah khuldi itu dosa nggak? Ini pertanyaan ringan-ringan, katanya nggak mau yang berat-berat kan? Itu dosa nggak, Ustaz? Afwan, bukan ngajarin, cuma nanya. Kalau tim hadrah, Nabi Adam, Sayyidah Hawa makan buah larangan, buah khuldi itu haram, dosa atau tidak? Nah, dosa atau enggak? Dosa. Batal ahlu sunnahnya nih. Pak Kiai, ajarin sifat 20 lagi Pak Kiai. Sifat 50 wajib belajar. Sifat 50 yang ke-42-nya, 42 43. Itu sifat Nabi wajib 4, mustahil 4 gitu ya, jaiznya 1 gitu ya. Beneran kan nih? Ini cuma nanya doang, jangan-jangan di sini udah nggak ada ajarin sifat 20. Rumusnya apa? Nanti Nabi Allah tidak berdosa. Maka kalau diterapkan kepada kisah Nabi Adam yang disebutkan di Quran, Nabi Adam berdosa nggak? Ayo, saya nggak bisa ngelucu Pak, tahu aja sendiri. Nabi Adam dilarang makan pohon itu, jangan, bukan dilarang makan pohon, mendekati. La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon itu. Nabi Adam makan lebih dari dekat. Ada yang nyesel nggak? Kesel nggak sama Nabi Adam? Coba Nabi Adam nggak makan pohon itu, pasti kita di surga. Ada yang gitu nggak ngomong? Ada yang gitu ngomongnya? Ini wajah-wajah kalian sukanya ya. Itu wajah Bani Israel. Bani Israel, nabinya namanya Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Kalau saya ketemu ruh Nabi Adam, saya bakal tanya. Hadis Sahih Bukhari. Saya bakal tanya, kenapa ente makan buah ini? Gara-gara ente kita terusir dari Mesir, ya, pindah ke Yerusalem. Susah benar tuh Bani Israel. Makanya sekarang dia berebutan sama saudara kita di Palestina. Kita doakan saudara kita di sana, jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Nabi Musa? Jumpalah ruhannya Nabi Musa dengan ruhannya Nabi Adam. Kata Nabi Musa nih, kayak Adam. Kalau orang sini nyebutnya kayak, kayak Adam. Kalau orang Jawa nyebutnya Mbah Adam. Mbah Adam, karena kamu nih, kami terusir dari surga. Apa jawaban Sayyidina Adam? Oh, ini Nabi paling pintar Bani Israel, menyalahkan aku terhadap takdir yang Allah kehendaki pada aku. Langsung Nabi Musa kalah. Masa Nabi nggak paham takdir? Kata Nabi Adam, jangankan dosa, jahil pun nggak boleh sama Nabi. Maka saya tanya balik, ini pertanyaan terakhir nih, Nabi Adam dosa nggak? Yang kenceng, Nabi Adam dosa nggak? Tapi Nabi Adam merasa berdosa. Kalau benar yang di depan saya ini Bani Adam, keturunan Nabi Adam, bukan keturunan monyet, bukan keturunan genderuwo, bukan keturunan jin, sorry ya genderuwo ya, pasti ada rasa suka menyadari kesalahan walaupun tidak salah. Tidak menyalahkan rokok kalau sakit, salahkan diri. Ya, maka saya kaget ada seseorang ulama ditanya orang, Syekh, kenapa ente nggak pernah mimpi ketemu Rasul? Jawaban dia, saya merokok. Dia nggak jumpa Rasul, yang dia salahkan rokok. Suka nyalahin orang itu. Kalau Bani Adam sejati, dia kalau salah, bahkan nggak salah pun dia mengaku salah. Tapi iblis ngaku salah nggak? Nanti di padang mahsyar, orang yang disesatkan, digoda oleh iblis itu demo kepada iblis. Ya Allah, kami mau demo ke iblis. Maka dibawalah iblis di sidang. Apa kata iblis? Inni akhafullah rabbal alamin. Jangan salahkan aku juga takut kepada Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Iblisnya takut sama Allah. Iblis kan doa, nazar. Ini nazar iblis. Ini iblis punya nazar. Maka yang suka-suka nazar ini jangan-jangan keturunan dia ini.
Apa kata iblis? Rabbi, ya Allah. Ini panggil ya Allah. Soleh gak iblis? Soleh iblis itu. 18.000 tirakatan di alam langit. 18 ada di sini yang zikirnya sudah 18.000 tahun. 18.000 tahun bukan 14.000 kali. Kok jadi ngomongin iblis ya? Udah ganti ke Adam nih. Nabi Adam terusir dari sorga, tidak menuduh iblis. Ini salah iblis ya Allah. Enggak. Dia coba cek kalau yang kerja, mohon maaf Pak Camat ya, Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa, Pak Kelurahan. Kalau di tempat kerja kita, di kampung kita, ada orang kalau salah nyari kambing hitam. Itu bukan Bani Adam, itu Bani Iblis, Bani Syaitan. Karena syaitan itu ada dua, minal jinnati wan nas. Kita kasih dalil paling gampang. Syaitan itu ada dua, minal jinnati dari jin dan manusia. Berarti syaitan itu sifat karakter. Kalau iblis itu sosok dari kalangan jin. Tapi kalau setan ada jin dan ada manusia. Pasti kalau mau buat majelis ada yang ganggu. Nah, orang manusia tapi badannya itu tubuh manusia, dalamnya syaitan. Semoga kita terlindung dari syaitanir rajim. Makanya auzubillah bukan dari jin. Auzubillahi minasyaitonir, dari setan yang dirajam, bukan dari jin yang dirajam. Maka jin ada yang soleh. Mau temenan sama jin? Dikasih wiridannya sama Abah Yusuf kan? Wa khadim lana minal jinni ma'aliman. Itu wiridnya begitu. Berapa nih? Udah mau jam 11. Belum ngantuk-ngantuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Katanya ngomong serius juga jadinya apa? Apa nih? Iya, para asatis. Bertanyalah Sayyidina Musa kepada Allah. Setiap nabi, setiap wali itu ingin dapat zikir makrifat yang khas, istimewa, yang beda sama orang lain. Setiap nabi dan sama kita ini ahli dunia, ingin punya barang yang orang lain gak punya. Ingin punya kitab, kalau di pesantren nih, kami ini berlomba-lomba beli kitab yang kawan kami gak punya. Ternyata itu tabiat manusia, tabiat baik manusia. Bertanyalah Sayyidina Adam kepada Allah Ta'ala, hadis sahih, ya Rabb, ya Allah, apa zikir yang paling istimewa untuk aku mengingat engkau? Kalau bahasa cantiknya nih ibu, panggilan cantik, panggilan sayangku kepada engkau apa neng? Gitu. Ini manggil istrinya apa? Nyet payang. Beneran nih. Ini muslimat dipanggil sama suaminya apa? Sayang. Bener. Sayang gitu ya. Ayam beb. Ayam beb gitu. Oh itu harus pakai sertifikat itu karena beb, Habib. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah itu punya sifat jamal, sifat indah, kecantikan, keindahan. Bukan berarti Allah perempuan. Sifat itu diberikan ke ibu-ibu ini. Makanya ibu-ibu kaum Hawa ini senang dipanggil dengan panggilan cantik, panggilan sayang. Benar nggak? Walaupun muka ada keriput tapi dipanggil cantik. Cantik pun senang ya. Benar nggak? Senang. Senangnya bukan main. Itu dari siapa sifat itu? Allah yang memberikannya. Maka sebenarnya itu disebut sifatul jamal. Apa sebutannya? Keindahan, kecantikan, kesempurnaan, ketampanan. Maka zat yang memberikan sifat itu kepada kaum Hawa sebenarnya ingin kasih tahu kepada kita, wahai manusia, sebagaimana pasanganmu yang cantik senang dipanggil cantik, maka aku senang dipanggil dengan panggilan sayang, panggilan cantik, panggilan mesra, panggilan spesial. Kalau dalam ilmu hakikat disebut nama Allah ke-100 itu. Beliau pakarnya nih ya. Kalau ngaji yang begitu ke beliau, ya Abah, silakan musyarakah hadir di majelis beliau. Maka Sayyidina Adam bertanya, ya Allah, zikir cantik aku dan engkau apa? Zikir mesra antara aku dan engkau apa ya Allah? Dijawablah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Qul la ilaha illallah. Sayyidina Musa berharap dapat kalimat baru. Ternyata kalimatnya masih sama dengan Nabi Adam. Oi Adam, oi Hawa, oi Musa, sama. Hai Musa, bacalah la ilaha illallah. Ternyata enggak semua nabi itu ditunjukkan hakikat zikir. Kata Sayyidina Musa, ya Rabb, kalau itu si Fulan juga tahu, Nabi si Anu juga tahu, Nabi Ono juga tahu, Nabi apa? Wetan gitu ya, utara, selatan, timur, barat juga tahu. Aku pengen yang spesial ya Allah. Apa jawaban Allah? Musa, nah, ini perhatikan, tidak semua nabi zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diberikan mukasyafah hakikat semua zikir. Karena ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka berkalamlah Allah, hei Musa, perhatikan, kau pandanglah la ilaha illallah. Maka dipandanglah oleh Sayyidina Musa. Ternyata Allah sedang menimbang. Nggak tahu itu alat penimbangnya beli di mana itu. Alat penimbang la ilaha illallah ditimbang satu kalimah la ilaha illallah dengan langit dan bumi. Saya tadi ngelewatin itu jembatan apa namanya Pak? Yang banyak batu bara itu. Ya. Oh berarti sini nggak dapat berkahnya dong. Ya. Sekali lewat katanya sekian puluh juta kan? Itu seneng banget tuh orang yang kerja di situ pastinya. Ditimbang semua yang di langit yang di bumi dengan la ilaha illallah sebelah kanan, langit bumi sebelah kiri. Mana yang berat? Lebih berat la ilaha illallah. Maka ahlu la ilaha illallah afdal minas samawati wal ard. Ahli la ilaha illallah lebih mulia dari langit dan bumi. Itu dalilnya. Itu dalilnya, ini bukan kalam khurafat, bukan. Ahli la ilaha illallah qalbu dia lebih berat daripada langit dan bumi. Maka ada sebuah hadis qudsi, hadis ini didhaifkan oleh ahli hadis, tapi dicek oleh Imam Mula Al-Qari. Oh hadis ini bagus, kata beliau. Apa hadisnya? Ketika Allah mau menitipkan rahasianya ke langit ke bumi tidak ada yang sanggup. Tapi ketika Allah titipkan ke Sayyidina Adam, ke semua manusia, ternyata qalbu manusia sanggup. Maka Allah berkalam, ma wasyani abdi wala samai inna ma wasyani qalbu abdi al-mu'min. Rahasia aku tidak sanggup dipikul langit dan bumi, tapi yang sanggup memikulnya adalah hati hambaku yang percaya, yang iman. Yang di depan saya, kiri kanan belakang saya, hatinya beriman atau tidak? Mau qalbunya lebih mulia dari langit dan bumi? Maka belajarlah zikir qalbu la ilaha, sama-sama nonton tata cara masak pecel. Nontonnya di YouTube, langsung bisa gak? Tapi ada orang dulu mbahnya jualan pecel, diajarin ke anaknya, anaknya punya anak lagi cucu, semuanya ngajarin cara buat pecel, padahal nggak pernah nonton YouTube cara masak pecel. Kira-kira enakan mana? Yang abis nonton YouTube lalu buat pecel atau yang ngambil dari mbahnya? Nah, kalau makanan lisan perut ini mesti kita manjakan kepada orang yang berguru. Itu namanya sanat pecel, torikot peceliyah. Zikirnya tiap pagi jam 6 sampai jam 7 pagi, betul ya? Maka zikir kolbu, makanan kolbu wajib kepada orang yang kolbunya juga ngambil ilmu kolbu dari ahli kolbu, dari guru-guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Silakan disimpulkan sendiri, ya. Jadi kalau di sini sudah ada ahli zikir, tolong istiqomah. Jangan jauh-jauh cari wali Allah, kekasih Allah ada di sekitar kita, yaitu ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Barangkali itu wallahu a'lam bissawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi